hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku. If I have wounded any soul today, if I have caused one foot to go astray, if I have walked in my own willful way, dear Lord, you are the Lord of love, mighty and merciful. Hear my prayer. Would you forgive me, Lord? You are the Lord of love, mighty and merciful. I confess to you. Forgive me, dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah. Berikan aku kasih-Mu mesra. Amin, 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 Shalom jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, kita telah memasuki hari terakhir di bulan Oktober. Hari-hari yang kita lewati mungkin terasa begitu menyulitkan, membuat kita menyerah dan bahkan tawar hati kepada Tuhan. Tetapi kita sadar, hingga saat ini kekuatan yang kita dapatkan adalah dari Tuhan. Dia Tuhan kita yang ajaib dan penuh kuasa. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya kita akan tetap kuat di dalam Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita terima kekuatan dari Dia. Dengan segenap hati kita katakan, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam-Mu Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru
kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau menyatakan bahwa Engkaulah satu-satunya kekuatan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami, biarlah hati kami hanya tertuju padamu. Bawa kami mengerti firman-Mu, dan biarkanlah hati kami terbuka menerima perintah-Mu. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, mari dengan segenap hati, segenap jiwa, kita bersorak-sorai bagi Tuhan yang terbesar dan mulia. Bersukacita bersama, mari kita pujikan Kau terbesar dan mulia. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Berkat dan anugerah Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup kita, sebab Dia sanggup limpahkan dan sanggup menyediakan. Dengan keyakinan iman kita nyanyikan Aku Diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku
bangkit berdiri mengulangi pujian ini. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita persiapkan hati kita untuk diisi oleh firman Tuhan. Hanya Tuhanlah yang menjadi pengharapan kita. Bersama-sama kita pujikan Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang
Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari sebelum kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tiba saatnya kami akan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami, biarlah melalui firman Tuhan ini boleh meneguhkan iman kami, menguatkan kami, untuk kami boleh menjadi orang-orang yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Injil Yohanes, pasal yang keempat, ayat yang ke-24. Injil Yohanes, pasal yang keempat, ayat yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Diberkatilah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada hari ini adalah penyembahan yang benar. Penyembahan yang benar. Berbicara tentang penyembahan, pada hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah untuk menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Akan tetapi setelah manusia jatuh di dalam dosa, manusia tidak lagi menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Manusia cenderung untuk menyembah dewa-dewa, untuk menyembah ilah-ilah yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Dan bahkan manusia cenderung untuk menyembah, mengutamakan berhala di dalam kehidupan mereka. Bahkan jika kita melihat di dunia modern saat ini, ada banyak berhala-berhala yang jauh lebih penting daripada Tuhan di dalam hidup kita. Ada banyak berhala-berhala yang akhirnya menjadikan Tuhan nomor 2 dalam hidup kita. Kalau boleh kita berikan contoh berhala-berhala praktis dalam kehidupan kita. Materi, pekerjaan, dan lain sebagainya. Segala sesuatu yang menjadikan Tuhan nomor 2 dan itu yang utama dalam hidup kita, itulah berhala. Ada seorang anak muda yang ketika sebelum menikah, dia ada orang yang aktif dalam ibadah, dalam persekutuan. Tetapi ketika dia sudah menikah, dia lebih mengutamakan istrinya, sehingga ibadah menjadi nomor 2, bersekutu menjadi nomor 2. Ada orang yang sebelum dia menjadi seorang pengusaha yang sukses, dia adalah seorang yang giat melayani Tuhan, setia melayani Tuhan. Tetapi ketika Tuhan memberkati usahanya sehingga dia bisa menjadi seorang pengusaha yang berhasil, pengusaha yang sukses, pengusaha yang kaya, sehingga dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya, sehingga dia lupa untuk kembali melayani Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang Kristen seperti ini. Ada banyak orang Kristen yang menomorduakan Tuhan dalam hidupnya, yang menjadikan berhala-berhala praktis dalam hidupnya yang lebih utama. Saya berharap kita tidak ada di tempat ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada hari ini firman Tuhan menegur kita bagaimana kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Bagaimana kita menjadi orang Kristen yang hidup dalam penyembahan yang benar di hadapan Tuhan. Atau selama ini kita menjadi orang Kristen yang tidak menyembah Tuhan di dalam kebenaran. Konteks firman Tuhan pada hari ini adalah percakapan Yesus dan perempuan Samaria, di mana Yesus meminta air kepada perempuan Samaria karena Yesus merasa haus, dan pada saat itu Yesus merasa letih, sehingga berlanjut kepada percakapan yang lebih mendalam tentang iman, keselamatan. Ternyata pada saat itu perempuan Samaria adalah seorang penyembah. Akan tetapi saudara,
Penyembahan yang dilakukan oleh wanita Samaria ini adalah penyembahan yang keliru. Penyembahan yang tidak benar. Karena ia menyembah bukan kepada Tuhan, tetapi ia menyembah di gunung-gunung yang ada di tempat itu. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika mereka menyembah di tempat-tempat di gunung-gunung, itu identik dengan penyembahan-penyembahan berhala. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah alasan mengapa Yesus ingin meluruskan tindakan penyembahan yang keliru dari perempuan Samaria itu. Yesus ingin agar ia hidup dalam penyembahan yang benar sebagai orang percaya kepada Tuhan. Karena itu saudara, lewat firman Tuhan, dalam perikop ini kita akan membahas satu demi satu bagaimana contoh yang Tuhan berikan lewat teladan hidupnya. Ia menjadikan dirinya sebagai contoh untuk menyembah di dalam penyembahan yang benar. Sungguh indah Bapak Ibu Saudara. Mari kita melihat apa yang harus dilakukan agar kita sebagai orang Kristen dapat hidup di dalam penyembahan yang benar di hadapan Tuhan. Yang pertama, jika kita ingin hidup di dalam penyembahan yang benar, kita harus melepaskan kepentingan diri sendiri kita. Kita harus melepaskan ego kita. Dan kita harus fokus kepada kehendak Tuhan, rencana Tuhan yang ingin Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Dan inilah teladan yang dilakukan atau diberikan oleh Tuhan Yesus kepada orang percaya. Teladan yang Yesus tunjukkan kepada kita sebagai contoh sebuah penyembahan yang benar. Kalau kita melihat dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga dikatakan, ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Saudara yang terkasih, dalam ayat yang pertama dan ayat yang ketiga ini kita akan melihat bagaimana Yesus meninggalkan Yudea karena Yesus tahu bahwa orang Farisi mempunyai rencana untuk membunuh dirinya. Karena itulah Yesus menghindar, bukan karena ia takut, bukan karena ia tidak mampu, tetapi karena waktunya belum tiba, dan jika ia tetap bertahan, maka ia menyimpang dari rencana Tuhan dalam hidupnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat itu Yesus bisa saja begitu ya bertahan di Yudea. Bisa saja Yesus tetap tinggal di Yudea karena ia adalah Tuhan dan ia sanggup mengalahkan orang-orang Farisi. Dia berkuasa. Badai gelombang saja dia bisa hentikan. Orang sakit dia bisa sembuhkan, bahkan orang mati dia bisa bangkitkan, apalagi orang-orang Farisi. Dia bisa mengalahkan mereka semua, tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus tidak mementingkan dirinya, tetapi dia fokus kepada kehendak Tuhan. Ia tunduk dan taat kepada rencana Tuhan dalam hidupnya. Hal yang sungguh indah. Berikutnya saudara, dalam ayat yang keempat dikatakan ia harus melintasi daerah Samaria. Orang Yahudi saudara tidak bergaul dengan orang Samaria. Itu yang sudah menjadi tradisi dalam kehidupan orang Yahudi dan orang Samaria. Mereka tidak bergaul, mereka bermusuhan. Akan tetapi Tuhan justru melewati daerah Samaria. Kenapa saudara? Agar Injil bisa diberitakan kepada orang-orang Samaria pada waktu itu. Yesus bisa saja melewati jalan lain untuk menghindari daerah jalan Samaria. Akan tetapi Yesus tidak melakukannya. Ia tetap melewati daerah Samaria karena ia tahu bahwa rencana Tuhan agar Injil diberitakan. Saudara yang terkasih, sebelum ia berjumpa dengan perempuan Samaria, dia sudah tahu bahwa akan ada momentum di mana Injil diberitakan di tanah Samaria. Berikutnya saudara, dalam ayat yang ke-6, di situ terdapat sumur Yakub.
Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Saudara yang terkasih, dalam ayat 6 ini kita mau melihat bagaimana kemanusiaan Yesus nyata terbukti bahwa Yesus merasa lelah, Yesus merasa capek dalam pelayanannya, dalam perjalanannya. Hal itu menunjukkan kemanusiaan Yesus bahwa ia merasa letih dan ia perlu untuk istirahat. Akan tetapi saudara, meskipun ia merasa letih, meskipun ia butuh waktu untuk istirahat, tapi ia mengesampingkan semua itu. Kenapa? Demi fokus pada kehendak Tuhan, yaitu untuk memberitakan Injil kepada wanita Samaria itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu bukti bahwa Yesus tidak mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Bahkan walaupun fisiknya merasa letih, ia tetap fokus kepada kehendak Tuhan untuk memberitakan Injil. Berikutnya lagi dalam ayat yang ke-7 dikatakan, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus meminta minum kepada wanita Samaria ini sangatlah tidak masuk akal. Seorang Yahudi minta minum kepada wanita Samaria yang pada tradisinya mereka tidak pernah akur antara orang Yahudi dan orang Samaria. Tetapi hal ini menunjukkan bahwa Yesus tidak melihat latar belakang orang lain. Dia tidak melihat latar belakang orang Samaria untuk meminta sesuatu dari dirinya. Akan tetapi saudara, meskipun wanita ini orang berdosa, tetapi Yesus mau memakai dia sebagai alat untuk melayaninya. Kalau kita boleh merefleksikan dalam iman kita, dalam hidup kita, siapa kita? Justru orang-orang berdosa inilah yang Tuhan mau pakai untuk menjadi alat Tuhan, untuk menjadi pelayan Tuhan. Dan bagaimana respon kita sebagai orang berdosa? Seharusnya kita bukan malah tinggi hati, kita bukan malah sombong, kita bukan membanggakan diri, tetapi kita justru tunduk dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan menyatakan bahwa Tuhan, aku orang berdosa, layakkanlah aku sebagai alat-Mu dalam pelayanan Tuhan. Saudara yang terkasih, orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Akan tetapi dalam kejadian ini, Yesus menghancurkan tembok penghalang itu. Dan ia fokus kepada kehendak Tuhan, yaitu Injil diberitakan kepada orang Samaria. Hal yang sungguh indah, saudara. Dari keempat bagian firman Tuhan ini kita dapat menyimpulkan bahwa Yesus melepaskan segala kepentingan dirinya. Yesus melepaskan egonya untuk fokus kepada rencana Tuhan, untuk fokus kepada kehendak Tuhan. Ia mengorbankan harga dirinya sebagai orang Yahudi, umat pilihan Tuhan. Ia mengorbankan fisiknya yang lelah, yang letih, yang butuh istirahat. Ia mengorbankan waktunya untuk berbicara kepada wanita Samaria. Hanya demi apa? Hanya demi kehendak Tuhan. Injil diberitakan kepada orang Samaria. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus fokus kepada kehendak Tuhan, kehendak Allah yang mengutusnya, yaitu agar Injil diberitakan. Mari kita renungkan firman Tuhan ini, saudara. Sudahkah kita hidup dalam penyembahan yang benar kepada Tuhan? Atau selama ini kita lebih mengutamakan kepentingan pribadi kita? Kita lebih mengutamakan keegoisan kita. Kita lebih mengutamakan popularitas kita. Kita lebih mengutamakan kebanggaan kita. Segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini lebih kita utamakan daripada kehendak Tuhan. Itu adalah penyembahan yang keliru. Tetapi penyembahan yang benar adalah kita membuka diri kita untuk fokus kepada kehendak Tuhan yang ingin Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kita melakukan rencana Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita mengutamakan untuk hidup dalam penyembahan yang benar kepada Tuhan,
Itu adalah keputusan yang tepat. Meskipun kita harus mengorbankan segala sesuatu yang kita miliki. Pada tahun 1924 ada seorang yang bernama Bill Havens. Dia adalah seorang pendayung paling hebat di Amerika. Dan kebanyakan orang berpikir bahwa ia akan memenangkan medali emas di pertandingan Olimpiade di Paris. Akan tetapi beberapa bulan sebelum Olimpiade diadakan, Havens sadar bahwa istrinya akan melahirkan anak pertama mereka dalam perjalanannya menuju Paris. Bill memutuskan untuk tidak mungkin meninggalkan istrinya di masa yang penting ini, dan akhirnya ia meninggalkan olahraganya sama sekali. Dia mundur di Olimpiade tersebut. Pada tahun 1952, saudara, Bill Havens mendapatkan telegram dari putranya, anak pertamanya tadi, yang bernama Frank, yang baru saja memenangkan medali emas dalam final kano 10.000 meter di Olimpiade Helsinki di Finlandia. Dan isi telegram itu adalah, "Ayah, terima kasih karena telah menunggui kelahiran saya. Saya akan pulang membawa medali emas yang seharusnya ayah menangkan. Anakmu tersayang, Frank." Bill Havens tahu ia telah membuat pilihan yang tepat meskipun ia telah mengorbankan kepentingan dirinya sendiri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penyembahan yang benar bukan berotoritas kepada diri sendiri, berorientasi kepada diri sendiri. Tetapi penyembahan yang benar adalah berorientasi kepada Tuhan. Saudara memuji Tuhan bukan untuk orientasi kepada diri sendiri, tetapi untuk Tuhan. Saudara menyembah Tuhan, berorientasi kepada Tuhan. Itulah penyembahan yang benar. Berikutnya saudara yang terkasih, yang kedua, bagaimana caranya agar kita menjadi seorang yang hidup di dalam penyembahan yang benar, yaitu membuka hati untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Dalam percakapan Yesus bersama dengan perempuan Samaria, ada beberapa hal penting yang akhirnya membuat perempuan Samaria terbuka untuk mengenal lebih dalam siapa Tuhan Yesus itu. Di dalam ayat yang ke-10 dikatakan demikian, jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Saudara, dalam ayat yang ke-10 ini, saudara, Yesus berinisiatif untuk memperkenalkan dirinya dan menawarkan keselamatan kepada orang yang sama sekali belum mengenalnya, yaitu wanita Samaria ini. Hal ini membuktikan bahwa seseorang tidak dapat mengenal Tuhan tanpa Tuhan terlebih dahulu memperkenalkan dirinya kepada manusia itu. Hanya yang menjadi masalahnya, saudara, ada banyak orang Kristen yang sudah mengenal Tuhan, tetapi tidak mau lebih dalam untuk mengenal Tuhan. Itulah iman Kristen yang stuck di tempat. Itulah iman Kristen yang tidak bertumbuh. Makanya tema gereja tahun ini bagaimana kita bertumbuh di dalam Tuhan, berakar kuat di dalam Tuhan. Dan itu tidak bisa, saudara, hanya 1-2 hari, tetapi itu harus continue, itu harus terus menerus. Belajar firman Tuhan, mengenal Tuhan lebih dalam lagi, sehingga kita menjadi orang Kristen yang dewasa di dalam Tuhan. Dalam ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jemaat Tuhan yang terkasih, dalam ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14 ini, Yesus menceritakan secara detail arti keselamatan yang kekal dan bagaimana kita sebagai orang Kristen menghidupi keselamatan itu, sehingga keselamatan itu juga dapat terpancar keluar dari dalam hidup kita sebagai orang percaya. Jemaat Tuhan,
Di sini kita diajarkan bahwa mengenal Tuhan itu tidak cukup hanya sebatas sudah dibaptis, saudara. Tetapi harus juga menghasilkan buah keselamatan dalam hidup kita. Sehingga orang lain juga dapat mengenal Tuhan melalui kesaksian hidup kita. Karena itulah dibutuhkan pengenalan akan Tuhan lebih dalam setiap hari, agar hidup kita senantiasa menghasilkan buah. Selanjutnya dalam ayat yang ke-21, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan juga bukan di Yerusalem. Saudara, ayat yang ke-21, Yesus mengajak wanita Samaria agar percaya kepada dirinya, agar percaya kepada Tuhan Yesus. Hal ini merupakan sebuah tujuan dari pengenalan akan Tuhan, yaitu kepercayaan dan iman yang semakin teguh di dalam Tuhan. Karena itu saudara, kita dapat melihat kualitas pengenalan seseorang kepada Tuhan dari imannya ketika menghadapi persoalan. Semakin dia mengenal Tuhan, saudara, semakin dia percaya dan beriman kepada Tuhan. Apapun masalah persoalan yang dialami, kalau dia semakin percaya dan beriman kepada Tuhan, dia akan melewati itu semua dan berharap bukan kepada dirinya, tetapi dia berharap kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara yang terkasih, membangun pengenalan akan Tuhan setiap hari sangat penting dalam kehidupan orang Kristen. Makanya saudara, mengapa kita perlu belajar firman Tuhan setiap hari? Mengapa kita perlu merenungkan firman Tuhan itu setiap hari? Agar kita memiliki pengenalan yang lebih dalam lagi dengan Tuhan. Agar kita lebih mengenal Tuhan, lebih mengenal kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika gereja ingin agar jemaatnya bersatu, meskipun di dalam gereja itu ada banyak masalah, satu kuncinya, jemaat harus rajin belajar firman Tuhan, mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Ketika pribadi lepas pribadi dari jemaat itu mengenal Tuhan lebih dalam lagi, maka dia akan dibaharui oleh Tuhan. Maka pengenalan akan Tuhan lebih dalam itu membuat dia dewasa dalam Tuhan. Saudara, ketika terjadi masalah dalam gereja, semua jemaat sepakat untuk bersatu dan menyerahkan masalah itu kepada Tuhan. Sungguh indah. Gereja akan menjadi gereja yang kuat. Jemaat akan menjadi jemaat yang kuat. Mengapa? Karena memiliki pengenalan yang intim dengan Tuhan. Pengenalan yang baik dengan Tuhan. Demikian juga saudara di tengah-tengah keluarga. Jika ingin keluarga bahagia, pastikan suami, istri, dan anak-anak mengenal Tuhan lebih dalam. Belajar firman Tuhan. Makanya dibutuhkan di dalam sebuah keluarga itu ada perenungan pribadi, perenungan firman Tuhan. Baca Alkitab untuk apa? Untuk belajar mengenal Tuhan lebih dalam. Karena ketika keluarga, anggota keluarga mengenal Tuhan lebih dalam, anggota keluarga itu akan memiliki kedewasaan iman yang luar biasa. Walaupun banyak persoalan masalah yang terjadi, pastikan saudara bahwa keluarga itu pasti akan kuat di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, belajar firman Tuhan itu akan membuat gereja kuat. Belajar firman Tuhan itu akan membuat keluarga kuat. Dan bahkan saudara, belajar firman Tuhan itu membuat tubuh kita juga sehat. Tubuh kita juga kuat. Berdasarkan riset dari Profesor Dr. Jeffrey Levin dan Dr. David Larson, saudara. Ini sebuah survei, begitu ya. Pada tanggal 30 Juli 1996 dilaporkan bahwa apabila orang membaca Alkitab secara teratur, ini bukan saja baik bagi jiwanya, tetapi juga baik bagi tubuhnya.
mereka melakukan penelitian terhadap lebih dari 500 orang selama berbulan-bulan. Ditemukan bahwa pada mereka yang membaca Alkitab secara teratur, mempunyai tekanan darah itu lebih rendah, saudara. Jadi jemaat Tuhan yang hipertensi, ya, yang sering tensinya tinggi, begitu ya, banyak-banyaklah baca Alkitab. Itu akan membuat tekanan darah itu lebih rendah. Ketika kita baca Alkitab banyak, saudara, tingkat depresi itu lebih rendah, ya. Hilang rasa stres kita. Kenapa? Karena firman Tuhan akan memberkati kita, menguatkan kita. Ketika kita banyak baca Alkitab, saudara, kita akan mengalami lebih sedikit menderita penyakit jantung, ya. Kenapa? Karena melalui firman Tuhan itu akan menguatkan kita ketika menghadapi masalah yang membuat kita mungkin sakit jantung. Ketika kita baca firman Tuhan, membuat kita orang-orang jarang yang kecanduan obat maupun alkohol, ya. Dan banyak lagi, saudara, jarang terjadi perpecahan dalam perkawinan ketika orang banyak baca Alkitab, rajin baca firman Tuhan, sehingga tingkat kesehatan jauh lebih baik, saudara. Dan berdasarkan laporan dari Religion in America Life, para peneliti menemukan bahwa mereka yang sering membaca Alkitab memiliki tingkat produktivitas yang lebih tinggi di atas rata-rata. Luar biasa sekali. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, mengapa penting sekali baca Alkitab? Bukan hanya untuk rohani kita, tetapi untuk tubuh kita juga. Tetapi untuk produktivitas pekerjaan kita, pelayanan kita. Itulah yang dinamakan bahwa Alkitab adalah firman Allah yang berotoritas, firman Allah yang berkuasa. Bahkan Alkitab sendiri mengatakan, hati yang gembira adalah obat. Dari mana itu? Dari firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita lebih dalam mengenal Tuhan. Jadi saudara yang terkasih, jika kita ingin hidup dalam penyembahan yang benar, terbukalah, rajinlah merenungkan firman Tuhan. Carilah pengenalan akan yang lebih dalam lagi untuk mengenal Tuhan. Itu sangat penting. Semakin kita lebih dalam mengenal Tuhan, maka semakin kita hidup dalam penyembahan yang benar kepada Tuhan. Yang terakhir, saudara, yang ketiga, bagaimana untuk kita hidup dalam penyembahan yang benar? Yang ketiga adalah mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ini sangat sulit dilakukan oleh orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Apalagi saudara yang terkasih, ketika orang itu menganggap dirinya adalah orang yang paling rohani. Sulit untuk kita mau mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tetapi saudara, kalau kita ingin hidup dalam penyembahan yang benar, inilah yang firman Tuhan ajarkan. Inilah yang Yesus ajarkan kepada wanita Samaria, bahwa harus mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mengaku dosa di hadapan Tuhan merupakan syarat mutlak untuk menjadi seorang yang hidup dalam penyembahan berhala. Karena tidak mungkin seorang menyembah Tuhan jika dia masih hidup dalam perbudakan dosa. Kita melihat dalam ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18 ini, sejarah hidup pernikahan yang suram dari wanita Samaria ini dibongkar oleh Yesus habis-habisan, saudara. Mungkin perceraian melanda setidak-tidaknya beberapa di antara 5 pernikahan yang terdahulu sebelum terjadi hubungan haram yang terakhir pada waktu di suami yang terakhir. Secara moral, saudara, perempuan ini sudah buruk sekali selama beberapa waktu. Bertahun-tahun dia hidup di dalam kebejatan dosanya, kejahatan dosanya. Dan Yesus mengetahui apa yang disembunyikan oleh wanita ini.
Dengan demikian saudara, tidak ada dosa yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Yesus tahu apa yang ada dalam hati kita yang mungkin kita sembunyikan saat ini. Pelajaran yang dapat kita renungkan dari bagian firman Tuhan ini adalah, sehebat apapun kita menyembunyikan dosa di hadapan Tuhan, tidak akan tersembunyi. Karena apapun kita menyembunyikan dosa di hadapan Tuhan, ketika kita sudah dipilih oleh Allah, maka Tuhan berhak untuk membongkar aib dosa kita dan menyucikan kita dari kejahatan hidup kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan sudah memilih hidup kita, kita adalah miliknya Tuhan. Oleh karena itu saudara, Tuhan punya hak atas totalitas hidup kita. Ketika kita menyimpang, Tuhan berhak untuk membongkar semua aib dosa kita. Ketika kita hidup menyimpang dari jalan Tuhan, Tuhan berhak untuk menarik kita kembali. Kenapa? Karena kita adalah miliknya Tuhan. Oleh karena itu saudara, ketika bertahun-tahun mungkin ada orang yang hidup dalam dosa yang tersembunyi, di dalam Tuhan, Tuhan mengetahui. Dan Tuhan akan berusaha, dan Tuhan akan membalikkan dia, membawa dia untuk kembali kepada Tuhan. Beberapa waktu lalu, saudara, saya nonton berita, ada seorang pria ya yang menyerahkan dirinya di polisi. Kasus yang dia lakukan sudah terjadi 4 tahun yang lalu. Dan pria ini mengaku bahwa ia telah membunuh seorang wanita yang berusia 14 tahun. Bertahun-tahun dia menyembunyikan mayat wanita ini. Tidak ada seorang pun, bahkan polisi, yang tahu. Dan pada akhirnya kasus ini ditutup. Tetapi berapa waktu yang lalu dia datang ke polisi dan dia menyerahkan diri. Kenapa? Karena dia merasa dihantui oleh ketakutan. Hati nuraninya terus berkecamuk, menyatakan bahwa yang engkau lakukan adalah salah. Dan akhirnya dia mengaku, dia pasrah, dia tidak melawan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang dunia saja bisa sadar atas dosa-dosa yang dia lakukan, atas kejahatan yang dia lakukan. Bagaimana dengan kita orang Kristen? Bagaimana dengan kita orang percaya? Bagaimana dengan kita anak-anak Tuhan, saudara? Sampai kapan kita menyembunyikan dosa yang bobrok itu dalam hidup kita? Bagaimana kita menyembunyikan kehancuran dosa itu, kehancuran kejahatan yang kita lakukan dalam hidup kita? Kita menutupnya dengan hal-hal rohani, kita menutupnya dengan hal-hal yang berbau berkat, yang berbau kekristenan. Tapi apa yang terjadi? Walaupun orang tidak melihat, tetapi Tuhan melihat jauh ke dalam isi hati kita, saudara. Sangat ironis jika saya dan saudara kita menutupi dosa kita di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita ingin menjadi seorang yang hidup dalam penyembahan yang benar, kita harus mengaku dosa kita. Nyatakan, minta ampun pada Tuhan. Di dalam perjanjian baru sering disebutkan bahwa kota Efesus merupakan salah satu pusat kebudayaan dan perdagangan yang sangat megah pada zaman itu. Kota Efesus berlokasi di muara sungai Kaister, dan Efesus ini terkenal karena pelabuhannya yang sangat sibuk. Jalan-jalan rayanya yang lebar, gedung-gedung olahraganya, tempat pemandiannya, gedung teater, dan terutama adalah kuil Artemis yang indah. Akan tetapi saudara, apa yang menyebabkan kota Efesus ini berangsur-angsur mengalami kemunduran hingga pelabuhannya tidak lagi didapati kapal-kapal dan tak lagi menjadi kota besar yang maju, bahkan kota Efesus ini menjadi kota yang hancur. Pertanyaannya, apakah kota ini dilanda wabah penyakit? Tidak. Apakah kota ini hancur karena diserang musuh? Bukan, saudara. Apakah kota Efesus ini hancur oleh karena gempa bumi, bencana alam yang terjadi?
Tidak saudara, bukan. Kota ini mengalami keruntuhan, kehancuran. Karena ada endapan lumpur yang tidak aktif dan tidak membahayakan. Selama bertahun-tahun, partikel-partikel endapan lumpur itu secara perlahan memenuhi pelabuhan Efesus ini, sehingga membuat kota Efesus menjadi rusak dan tidak menarik oleh pedagang-pedagang untuk datang di tempat ini. Saudara, dan pada akhirnya kota Efesus menjadi kota yang sunyi, kota yang mundur, kota yang hancur. Kenapa? Karena mereka membiarkan lumpur-lumpur yang dianggap biasa itu. Tetapi justru lumpur-lumpur itu yang mengandung partikel-partikel yang dapat menghancurkan pelabuhan-pelabuhan kota itu, yang membuat kota itu tidak bisa berkembang jauh lebih maju dan ditinggalkan oleh orang banyak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita menganggap sepele tindakan-tindakan kita yang mungkin tidak menjadi berkat, perkataan-perkataan kita yang mungkin membuat orang sakit hati, membuat orang kecewa, tindakan kita yang mengecewakan orang, yang menyakiti hati orang, tindakan kita yang mungkin orang tidak tahu, hanya kita saja yang tahu dan tidak berkenan kepada Tuhan. Ada banyak tindakan-tindakan yang kita anggap sepele, saudara. Tapi kita rawat baik-baik, kita jaga baik-baik, dan kita tidak minta ampun, dan kita tidak serahkan dengan Tuhan. Hati-hati saudara. Jangan sampai kita menjadi kota Efesus ini. Saat ini kita boleh membanggakan diri kita. Kita dipakai oleh Tuhan luar biasa. Kita diberkati oleh Tuhan luar biasa. Tetapi satu saat dosa-dosa itu yang menghancurkan hidup kita. Dosa-dosa itu yang akan membelit hidup kita, melilit hidup kita, sehingga kita tidak bisa bernafas dan kita mati secara rohani. Oleh karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita ingin hidup dalam penyembahan yang benar kepada Tuhan, tinggalkan, lepaskan kepentingan diri kita, utamakan kemuliaan Tuhan, utamakan rencana Tuhan, utamakan kehendak Tuhan. Belajarlah akan firman Tuhan. Bukalah hati kita untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Dan akuilah dosa kita di hadapan Tuhan. Agar kita senantiasa boleh menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya yang hidup di dalam penyembahan yang benar. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Boleh meneguhkan iman kami. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan kami, agar kami boleh menjadi orang Kristen yang hidup dalam penyembahan yang benar kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Sebelumnya saya akan membacakan ada beberapa nama jemaat Tuhan yang boleh berulang tahun di bulan November ini. Yang pertama, Ibu Eli Pandani pada tanggal 3 November, Eni Chong pada tanggal 5 November, Ivana Marloanto pada tanggal 8 November, Astikas Herlin Yon pada tanggal 10 November,
Nigel Nicholas Persulesi pada tanggal 10 November, Kevin Trixie Algojaya pada tanggal 13 November, Bobby Wongso pada tanggal 22 November, Davin Ciwanto pada tanggal 22 November, Ibu Lijen Liwangitan pada tanggal 23 November, Bapak Liong Sugiarto pada tanggal 26 November, Samuel John Tandra pada tanggal 26 November, Bapak Joni Lukman pada tanggal 29 November. Dan ada juga yang berulang tahun pernikahan untuk Bapak Franz Halim dan Ibu Novita Lukman pada tanggal 11 November. Ini jemaat Tuhan yang berulang tahun di bulan November. Selain itu Bapak Ibu Saudara, kita juga mau berdoa untuk tanggal 7 November kita akan melaksanakan ibadah onsite. Jadi jemaat Tuhan yang ingin hadir bersama-sama di gereja dapat mendaftarkan diri. Dan tanggal 3 November ibadah persekutuan doa juga kita akan melaksanakannya secara onsite di gereja. Dan jemaat Tuhan juga yang ingin hadir bersama-sama di gereja dalam persekutuan doa dapat juga mendaftarkan diri. Dan berikutnya kita juga berdoa untuk pembangunan gedung gereja supaya Tuhan menyatakan kuasa-Nya dan memberkati supaya pembangunan gedung gereja GKI Gracia dapat berjalan dengan baik. Mari jemaat Tuhan, kita menaikkan doa kita. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Hari lepas hari kami boleh menikmati berkat kemurahan-Mu ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami jemaat Tuhan GKI Gracia yang berulang tahun di bulan November ini. Tuhan, Engkau menyatakan kuasa dan mujizat-Mu, berkat-Mu tercurah atas mereka ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, mereka boleh menikmati perjalanan hidup mereka dalam penyertaan bersama dengan Tuhan, sehingga mereka boleh merasakan kasih setia Tuhan dalam hidup mereka. Berkati mereka dalam pendidikan, dalam pekerjaan, usaha mereka. Berkati mereka dalam kehidupan mereka, keluarga mereka. Berkati iman mereka supaya mereka boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati rumah tangga mereka ya Tuhan. Berikan damai sejahtera dan sukacita yang daripada Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan, di mana kami akan membuka ibadah secara onsite pada tanggal 7 November dan persekutuan doa pada tanggal 3 November. Engkau memberkati jemaat Tuhan yang akan hadir ya Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Biarlah lewat kebersamaan persekutuan di tengah-tengah gereja ya Tuhan, kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan, memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Kau berkati ya Tuhan supaya semua ibadah ini dapat berjalan dengan baik ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk pembangunan gedung gereja GKI Gracia. Nyatakan kuasa mujizat-Mu ya Tuhan, kami dengan iman kami nyatakan kepada Tuhan. Biarlah ya Tuhan Engkau memberkati supaya pembangunan gedung gereja dapat berjalan dengan baik. Dana yang kami butuhkan Engkau mencukupkan. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau memberkati jemaat Tuhan dalam kehidupan mereka, supaya mereka semakin mengenal Tuhan, hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin.
Amin. Jemaat Tuhan disilakan untuk duduk kembali. Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Sebelum kita menerima doa berkat, mari kita menyanyikan pujian El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berbesar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Allah Anak yaitu Yesus Kristus, serta penyertaan dari Allah Roh Kudus memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat Tuhan disilakan untuk duduk kembali. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.